Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kelas Bimbel Ukom pada malam hari ini tentunya di Foko Indonesia. Bersama saya lagi Mas Adi atau biasa dipanggil Mas Adiu. Pada malam hari ini saya akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam ke depan bersama dosen pemateri yang biasa membimbing soal-soal Ukom juga. Tentunya beda dengan dosen yang sebelumnya. Jadi setiap pertemuan itu kita beda-beda dosen ya. Dan setiap dosen itu mengisi beberapa kali di setiap sesinya. Nah, pada malam hari ini kita akan dipandu atau akan diarahkan atau akan diberikan pencerahan terkait soal-soal uji kompetensi sama seperti pertemuan sebelumnya. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya kan? Sekarang kita kenalan dulu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Dian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk memulai kelas pada malam hari ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Adil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati, yang saya banggakan ya, tim Foko Mas Adil yang malam ini memandu acara kita. Kemudian yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu, mungkin adik-adik yang mungkin jauh umurnya di bawah saya, yang saya sayangi dan saya cintai, peserta bimbel yang sudah bergabung di Foko. Sebelumnya mungkin kata Mas Adi tadi, tak kenal makanya tak sayang ya Mas ya. Iya, Kalau trik saya mengajar Bapak Ibu untuk memudahkan, mengambil ilmu dari Bapak Ibu yang memberi ilmunya. Pertama memang betul kata Mas Adi, kita kenali dulu, sayangi dulu, cintai dulu, sehingga kalau kita sudah sayang, cinta, mudah-mudahan apapun yang diberikan dengan niat ikhlas, kita akan sama-sama cepat menyerap. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, mungkin sebelumnya ibu-ibu yang sudah lulus UKOM, yang sudah bergabung dengan Foko, mungkin sudah mengenal saya Mas Adi ya. iya. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung hari ini sekitar 20 orang. Itu saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Dian Dwiana Maindinar. Saya sehari-hari bertugas sebagai dosen di L2 Dikti wilayah Palembang, tapi saya ditempatkan di Provinsi Bengkulu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Provinsi Sumatera Selatan itu Palembang, tapi saya ditempatkan di perguruan tingginya di Bengkulu. Saya sehari-hari dipanggil Bunda Dian. Saya mengayomi mata kuliah keperawatan, terutama di bidang keperawatan dan manajemen keperawatan. Alhamdulillah, saya masih bisa bergabung dengan Bapak Ibu malam ini. Mungkin ada yang telat. Tadi Mas Adi ngomong, biasanya saya jam 7 ya Mas ya, kita udah Ya, masuk. benar. Karena saya sudah terbiasa on time, jadi saya Mhm. setengah 7 lewat, saya udah bergabung di Zoom. Saya biasa seperti itu ya Bapak Ibu ya, daripada saya yang menunggu, saya yang ditunggu, lebih baik saya yang menunggu. Itu kalau prinsip Budian gitu. Nah, alhamdulillah nanti satu persatu pelan-pelan kita akan mengenal di aplikasi ini, mudah-mudahan nanti bisa bertatap muka. Hari ini seperti biasa permintaan dari tim, saya akan membahas 7 soal beserta referensi dan pembahasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang kita bahas malam ini. Insya Allah ya Mas Adil, soal-soal yang dibahas oleh dosen-dosen Foko, insya Allah akan memudahkan peserta untuk UKOM karena pengalaman Foko udah meluluskan ya, banyak sekali yang sudah lulus. Kita beri aplaus juga untuk Foko dan timnya. Ika mungkin itu Mas untuk menghemat waktu dari saya, nanti Siap, sambil jalan bisa kita memperkenalkan diri lagi. Terima kasih. siap. Terima kasih Bu Dian. Itu ya teman-teman sekalian. Dosen kita malam ini ada Bu Dian Dwiana Maidinar. Teman-teman boleh panggil Bu Dian, Bunda Dian, atau apapun ya. Yang penting akrab, kalau mau nanya-nanya nggak canggung gitu ya Bu Dian ya. Nah, yang jelas jangan dipanggil adek karena udah tua. Ade. Udah 47 tahun Mas. Iya, siap. Ya, ya. Bu Dian,
mohon maaf sebelumnya karena memang pesertanya sama seperti tahun 2023 kemarin, kebanyakan dari profesioners. Jadi Ya. masih ada yang praktek di lahan. Jadi yang hadir nih telat-telatan dikit nggak apa-apa ya, Bu Dian ya. Nah, saya maklum Siap, juga. Ya. siap. Seperti Baik, biasa aja dibantu ya Mas untuk siap. men-share slide-nya ya. Oke, berarti share screen dari saya ya, Bu. Iya, iya Mas. Oke, siap. Sambil saya menunggu, teman-teman yang lain boleh menyiapkan alat tulisnya yang kemarin, catatan yang kemarin, dan dilihat lagi pada saat teman-teman selesai mengikuti kegiatan bimbel seperti ini. Kapan selesainya, Mas? Ya, hamin 1 minggu mungkin teman-teman akan menghadapi hukum, catatannya dilihat. Tapi kalau udah hamin Sebentar satu Mas. hari nggak boleh. Iya, kenapa, Bu? Sebentar Mas. Ini yang 22 orang ini yang mengikuti periode yang akan sebentar lagi ini ya Mas? Ada yang sebentar lagi, ada yang masih 2-3 bulan lagi sih, Bu. Oh iya, oke Mas. Nah, ini Oke. yang pendaftar yang akan masuk lagi, ini yang peserta yang 2 bulan lagi akan UKOM. Oh iya Jadi ya ini, Mas. jadi gelombang kelasnya itu ada 3 gelombang, Bu. Nah, ini gelombang Iya, pertama pesertanya. iya, iya. Semoga sukses semua. Siap, amin. Sebentar ya, filenya masih loading kan. Saya baru buka WA-nya, jadi baru download ini. Oke. Dari Stikes Voletehan kemarin ada Kak siapa ya? Kak Ani ya? Voletehan. Kak Evi mana ya? Kak Evi belum hadir nih, belum masuk ke Zoom nih. Bentar ya Bu Dian, masih 40% Bu loading. Ya, nggak apa-apa kalau Bu Dian selalu sabar, Mas. Tenang Ya, aja. Kalau Bu siap. Dian kalau malam udah nggak ada kegiatan. Udah kosong ya Bu? Ya, karena mahasiswa juga sudah selesai UKOM dan sekarang lagi buka profesi di stase kedua. Oh baru buka pendaftaran lagi Bu, apa? Kan udah masuk Oh udah ke masuk. situs. Ya, lagi bimbingannya di siang hari aja. Siap. Baik, setelah dicek PowerPoint-nya langsung tampil soal ya. Jadi buat teman-teman seperti biasa, ada waktu hitung mundur 1 menit satu soal. Tujuannya supaya terbiasa dengan satu soal 1 menit. Nanti untuk pertanyaan ditanyakan di akhir. Jadi pertanyaannya silakan dicatat di kertas kecilnya dan nanti silakan dicatat ke Bu Dian. Begitu. Izin saya share screen dan kita langsung mulai aja mengerjakan soal. Izin saya langsung mulai ya Bu Dian ya. Ya, silakan, Mas. Oke, soal nomor 1 sudah tampil. Silakan teman-teman mengerjakan dimulai dari sekarang. Jangan dibuka kuncinya, Mas. Oh iya, nggak Ya, apa-apa Bu. nggak Nanti apa-apa. kita tanya nih, apa Iya, alasannya? iya, iya, nggak Ah, apa-apa. jadi keceplosan ini.
Ya, waktunya sudah habis. Silahkan dijawab. Tadi walaupun kelihatan sedikit, tidak apa-apa karena kita nggak tahu artinya apa, tapi mohon maaf itu keceplosan sedikit. Bonus ya, kemudian bonus biasanya Bonus, kalau bonus, keceplosan. bonus. Oke, Tapi masih beraneka ragam juga yang jawabnya nih, Mas. ya betul. Nah, Kak Evi udah masuk nih. Kak Evi telat masuk kayaknya tadi ya. Iya, maaf Mas Adil. Iya, iya, nggak apa-apa. Kemudian. Yes, nggak apa-apa. Dimaklumin, kadang yang sambil dinas juga Bapak Ibunya. Tapi yang tetap semangatnya nih yang dihargai. Iya. Walaupun sibuk, walaupun capek, tetap belajar Iya, demi tetap kompeten. belajar. Mhm. Kan ntar juga kalau misalnya udah kompeten, STR-nya seumur hidup. Nggak ujian lagi. Mhm. Iya. Oke, karena memang tadi jawaban sudah terintip, mungkin ada yang memberikan alasan, mau memberikan alasan kenapa B? Ya karena tadi kelihatan Mas jawabannya. Atau enggak langsung aja deh Bu nomor satu karena udah kelihatan, boleh langsung Yes. dijelaskan saja. Silakan Mas, kunci jawabannya tadi udah Siap, keintip sedikit ya. intip sedikit, siap. Heeh. Itu B, jadi supervisi Bapak Ibu pasti apalagi yang sudah sarjana keperawatan atau yang dari konversi upper ke S1 pasti sudah semua kita belajar, tinggal mereview lagi. Ini pengalaman periode UKOM kemarin soalnya juga masuk ya Bapak Ibu, jadi tolong dibedakan. Supervisi itu yang paling sering dilakukan itu secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung, kalau kasusnya seperti soal nomor 1 tadi, tinggal kadang bahasa kasusnya aja atau ruangannya yang dibedakan atau rumah sakitnya. Cuma kalau kata kuncinya, supervisi dengan cara langsung itu dilakukan pada saat perawat pelaksana melakukan kegiatan yang berlangsung saat itu, berarti supervisor dapat terlibat langsung atau terlihat langsung dalam kegiatan yang dilakukan, itu jawabannya dicari choice-nya yang langsung ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena umpan langsung diberikan oleh supervisor kepada bawahannya tanpa apapun yang dilakukan waktu itu langsung ada umpan balik atau feedback. Jadi jawabannya rata-rata tadi ada B ya, tapi ada juga yang A. Jadi jangan Bapak Ibu terkecoh. Jawaban kalau dari kasus tersebut jelas jawabannya langsung. Nah, berbeda nanti kalau yang menjawab tidak langsung, itu apa bedanya dengan supervisi langsung dengan yang tidak langsung? Kalau dari kasus yang barusan Bapak Ibu baca soalnya, itu jawabannya langsung. Kalau yang tidak langsung yang seperti apa? Nah, saya contohkan. Kalau nanti keluar contoh kasus atau soal, supervisi yang tidak langsung itu biasanya dilakukan melalui laporan tertulis Bapak Ibu atau adik-adik peserta belajar malam ini. Jadi, seperti apa contohnya? Laporan ronde keperawatan, dari laporan eh, kesenjangan fakta yang ditemukan dari laporan dinas pagi ke sore atau yang dikenal dengan timbang terima, kemudian laporan dari case conference yang dilakukan, itu berarti supervisi yang tidak langsung jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang langsung, seperti yang kasus di atas, langsung kita memberikan supervisornya melakukan penilaian, evaluasi, memonitor, memotivasi, itu langsung dilakukan. Karena ini sedang perawatnya melakukan ROM emotion. Berarti perawat pelaksananya melakukan, mendampingi kepala tim, mendampingi pasiennya, melakukan ROM oleh pelaksananya. Itu berarti dia langsung, karena langsung terjadi umpan balik feedback di saat yang bersamaan. Bedanya yang tidak langsung tadi, kita melalui laporan dari hasil ronde keperawatan, dari overrun setiap shift, itu bedanya ya Bapak Ibu. Jadi rata-rata tadi menjawab B ya Mas Adib ya. Ya, Selamat yang udah menjawab B, yang menjawab A nanti bisa soalnya dibahas-bahas lagi. Jadi jangan sampai terkecoh. Ini yang langsung jawabannya, choice-nya cari yang langsung. Terima kasih Mas. oke siap. Terima kasih Bu sudah dijelaskan. Soal nomor satu sudah clear ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini ada beberapa yang WA saya Bu. Katanya absen dulu malam ini Mas, izin katanya. Ya nggak Iya, apa-apa. nggak Re- apa-apa. Nanti Rekamannya bisa bisa dilihat. membahas-bahas, ya. Nanti dibahas lagi soalnya. Oke, soal nomor
Oh, ini referensi dari nomor 1 ya, dari Nur Salam. Oke. Sekarang soal nomor 2 sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1, waktunya habis. Silakan dijawab. Ayo, mana jawabannya? Udah lewat 13 detik. Oke, diawali jawaban C. Diikuti C lagi, C lagi, C lagi, ada yang E. C itu metode tim, yang E metode modular atau primat tim. Didominasi jawabannya yang E ya. E. Apakah semua udah jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Belum semuanya nih. Yang belum jawab silakan ketik di kolom chat. Jangan takut salah, wajar salah, tempatnya belajar. Oke, Kak Nurjana C juga. Kak Nur Solehat C. Oke, udah minus 1 menit. Kalau gitu mungkin langsung kita bahas ya. Silakan Bu Dian untuk soal nomor 2. Mungkin bisa Bapak Ibu atau adik-adik yang rata-rata nih ke C ya. Juga ada mengarah ke modular atau perpaduan metode primer dan tim. Mungkin ada yang mewakili atau langsung ke saya? Ada yang mau memberikan alasan jawaban? Atau Rata-rata langsung jawabnya bahas? ke arah C nih. C Kenapa ya? ya, semuanya C rata-rata. Yang jawab E cuman beberapa orang aja nih. Iya. Langsung bahas? Langsung buka Mas, apa kunci jawabannya? C kah atau D? Oke, langsung kita lihat jawabannya. Kalau gitu kita lihat jawaban betulnya adalah yang C. Oke. Saya ini Bapak Ibu kita pernah belajar metode Douglas tahun 92 dalam buku Nur Salam 2016 yang sekarang metode dalam memberi asuhan keperawatan seorang perawat profesional itu akan ada mengenal beberapa metode. Soal-soal di manajemen keperawatan, setiap periode UKOM itu metode tim, metode modular, metode fungsional, metode kasus, ini Bapak Ibu setiap periode UKOM saya lihat itu keluar. Cuma kadang ada yang lebih banyak ke metode tim. Kadang yang ditanyanya metode fungsional. Nah, rata-rata yang paling banyak itu yang keluar metode tim, choice-nya cari, kemudian fungsional, kemudian kasus. 3 ini jarang nggak keluar ya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Nah, kebetulan kunci jawaban kita jawabannya itu C. Kenapa? Karena metode penugasan di dalam kasus nomor 2 tersebut, yaitu metode tim merupakan pemberian asuhan keperawatan, yaitu seorang perawat profesional memimpin katanya. Karena di sana udah ada kata kuncinya ketua tim yang memimpin dalam melakukan upaya kooperatif dan kolaboratif karena kita tahu di dalam memberi asuhan keperawatan seorang perawat itu ada yang tindakannya mandiri, ada yang kolaborasi. Nah, tujuan pemberian metode tim, saya review lagi ilmunya, kita semua sudah belajar, yaitu
pemberian metode TIM dalam asuhan keperawatan diharapkan klien akan menerima kepuasan dari asuhan yang kita berikan. Jadi gaya metode yang disiapkan di soal nomor 2 itu rata-rata menjawab C ya. Jadi selamat yang menjawabnya E, nggak jadi masalah. Malam ini ada kesalahan, berarti kita sudah berproses. Mudah-mudahan nanti ingat ya. Kalau metode modular atau metode tim itu biasanya perpaduan dari metode tim yang mana itu dalam asuhan itu ada kata kunci di soalnya nanti Bapak Ibu di mana asuhan diberikan 2 sampai 3 orang perawat katanya. Nah, kalau ada kata kunci seperti itu, pengalaman saya di soal UKOM yang sebelumnya, itu jawabnya metode modular atau primer strip team ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di kasus ini tidak ada asuhan diberikan oleh 2 sampai 3 perawat, itu kata kepala tim di sini itu mengarah ke metode tim yang dijawab. Jadi C ya Bapak Ibu ya. Gitu aja triknya menjawab soal nanti. Ini kasus fungsional tim primer modular ini 5 soal ini kemungkinan keluar ini choice ini ya Bapak Ibu. Cuma kalau metode kasus mungkin nanti pertemuan selanjutnya saya ada 3 kali dalam kesempatan ini ketemu Bapak Ibu. Nanti saya akan buat lagi yang mengarah mungkin ke metode kasus seperti apa, fungsional seperti apa. Tapi saya bayangkan sedikit, metode kasus itu kata kunci di soalnya Bapak Ibu, asuhan keperawatan diberikan berdasarkan asuhan keperawatan per kasus seperti HD, ruang HD itu kasus, luka bakar, asuhan yang di luka bakar, onkologi, ya kasus neurologi, itu metode yang diberikan choice-nya kasus Bapak Ibu. Kalau yang fungsional, saya bahas sedikit, itu di mana asuhan yang diberikan berdasarkan fungsi. Contoh Bapak Ibu ahli di redressing luka, berarti itu berdasarkan fungsinya, choice-nya jawab fungsi luka. Ada yang Bapak Ibu terlatih di infus, itu berdasarkan fungsi Bapak Ibu penanggung jawab pemasangan infus. Itu ya Mas Adi untuk menambah sedikit pembeda nanti dari kata kunci. Kalau soalnya seperti ini, tapi kata kuncinya seperti yang saya jelaskan tadi, jangan terkecoh menjawab untuk choice-nya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Dian. Wah, dikasih kisi-kisi terus nih. Baru 2 soal kisi-kisi terus yang di sini ya. Katanya sering keluar ini soal-soal seperti ini. Nah, buat teman-teman yang kemarin di luar kelas ini kan nggak tahu. Nah, beruntung nih kita dikasih kisi-kisi sama Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Oke, Sama. sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk tes seberapa teman-teman aktif di Zoom, coba ketik lanjut di kolom chat. Khawatirnya Zoom-nya nyala aja, orangnya nggak ada nih. Lanjut. Iya, masih Lanjut. ada. Oke. Nah, yang baru masuk, sayang ya, 1 soal terlewat. Nggak apa-apa, di pertemuan berikutnya lebih on time ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Ini referensi soal nomor 2. Soal nomor 3 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Silakan dijawab. Nah, soal etik pasti akan selalu keluar di setiap sesi ya. Kenapa harus diberikan soal etik? Karena memang soal etik yang jarang kita dapat di kampus. Bukan jarang. Kadang-kadang kita lupa dengan prinsip-prinsip etik, makanya setiap dosen
kami minta untuk dimasukkan atau diselipkan soal-soal etik gitu. Karena di Ukom juga keluar beberapa persen ya Bu Dian soal etik ya Bu Dian. Ya, itulah sayanya salut sama Koko ya. Dia sangat paham sekali. Saya juga kak peserta didik saya sendiri di Bengkulu, Mas. Selalu kayak saya setiap pembekalan soal konsep 5 dari etik ini wajib paham, bukan lagi sunnah, wajib paham. Wajib Kenapa? paham. Karena setiap soal UKOM itu semua stase, KMB, gerontik, manajemen, maternitas, jiwa, keluar soal etik itu. Tinggal kasusnya aja yang berbeda. Ya. Terus kadang-kadang Bu dari apa prinsip-prinsip etik itu ada yang lupa, ada yang ingat gitu Bu, karena memang Iya, udah betul. jarang mungkin Iya. terpaparnya lagi. Satu lagi gini Mas, dia tuh Ah, hampir-hampir mirip kasusnya, jadi harus latihan. iya benar. Ya, antara jawabannya verification, veracity, fidelity, itu kadang terkecohnya itu ya hampir-hampir mirip gitu. Jadi memang perlu pembahasan, rajin lagi dibaca, dibahas. Iya betul. Nah buat teman-teman kemarin kan kita bertemu sama dosen sebelumnya sama Bu Dr. Nur itu diberikan contekan hafalan lagi ya seperti tadi tuh otonomi terus apa justice kemarin ada tuh dikasih Bu sama dosen sebelumnya. Silakan diambil atau dilihat tuh contekannya di grup kan dikirim di grup. Oke, karena jawabannya ini ada yang A, ada yang E, ada yang B juga, tapi kebanyakan yang A. Kalau gitu, oh ini ada yang Berarti B juga. enak ya bimbel di Foko ya Bapak Ibu ya, dikasih trik-trik semua ya, enak banget ya. Dikasih contekan. Nah, kan biasanya juga dosen-dosen kalau udah mendekati Ukom, itu pasti memberikan yang itulah, yang kisi-kisinya yang mantap Iya, dah. betul. Kan pengalaman sebelumnya kan Bu, alumni pada Iya. bilang katanya soal di Foko banyak yang keluar, cuman saya nggak mau bilang soal di Foko atau dosen yang memberikan soal itu ada soal bocoran, nggak mau. Karena memang soal Ukom itu mirip-mirip, cuman kasus atau data fokusnya aja yang diganti-ganti, gitu. Iya, betul. Oke, kalau gitu Bu, langsung kita bahas soal yang ketiga. Silakan dibuka Mas slide-nya. Oke, jawaban betulnya adalah iya, yang A. A Selamat ya. yang jawab A. Nah, tadi katanya dosen sebelumnya udah ngasih Bapak Ibu ya. Pertama saya bahas dulu prinsip etik yang diterapkan perawat yaitu beneficent, berbuat baik. Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik yang untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kejahatan. Manajemen sistem upload itu juga ada konsep etik, kemudian di buku etik What Nah, is it? untuk Ya. pembedanya, silakan dibuka slide selanjutnya, Mas. Mungkin Oke, sebelumnya sudah memberi kepean, malam ini saya juga kasih kepean apa beda. Nah, ini dia, ya. Prinsip etik yang dilanggar yaitu ada kerahasiaan. Kalau kerahasiaan dilanggar, soalnya bukan yang seperti di atas. Contoh di sini, ketika perawat melakukan tindakan pelepasan IUD, perawatnya lupa sehingga ada salah seorang pasien yang melihat tindakan yang dilakukan oleh perawat ini pertama tadi ini dia dari apa aja ada kerahasiaan. Ada contoh apa kasusnya kalau kerahasiaan pasti Bapak Ibu juga dengan dosen-dosen sebelumnya sudah dibahas juga. Kerahasiaan itu seperti seorang klien, seperti Mas Adi tadi mengatakan, soal itu mirip-mirip aja, cuma kadang data-data fokusnya yang diganti. Kalau dia kerahasiaan pasti Bapak Ibu udah tahu apa data fokus. Contoh, Nyonya Dian menceritakan rahasia penyakitnya, dia punya penyakit menular seksual. Dia mengatakan jangan menceritakan kepada keluarganya tentang penyakit dia. Nah, di sini prinsip etik apa yang dilakukan oleh perawat? Berarti kerahasiaan atau bahasanya confidentiality. Kalau beneficent berbuat baik, ini jawabannya cocoknya di soal kita tadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia melakukan penkes. Kenapa? Guru olahraga ini dia tidak bisa melakukan beban kerja yang lebih karena ada gangguan di jantung. Berarti prinsip berbuat baik jawabannya. Kalau yang non-malfeasance tidak merugikan, apa itu? Prinsip ini berarti segala tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat tidak menimbulkan bahaya
atau cedera fisik dan secara psikologis kepada pasiennya. Ini sering juga kasus ini jawabannya yang ke ini ya Bapak Ibu ya. Yang kerahasiaan tadi juga saya sudah bahas, prinsip ini menekankan bahwa informasi tentang klien itu kita harus jaga dokumen penting tentang kesehatan klien hanya bisa digunakan untuk proses pengobatan atau peningkatan kesehatan klien tersebut, atau apabila kita diminta sebagai saksi di meja hukum, baru kita boleh memberikan data yang bersifat kerahasiaan. Ini mungkin bisa nanti Bapak Ibu ringkasan yang saya buat ini bisa Bapak Ibu baca-baca sambil nunggu-nunggu pasiennya lagi santai, yang lagi dinas. Jadi bisa dibedakan karena betul kata Bang Adit, prinsip-prinsip ini choice-nya itu berubah, tapi kadang kasusnya itu hampir-hampir mirip, cuma terkecoh. Jadi mungkin diulang-ulang karena masih ada periode berapa bulan atau menuju UKOM. Ini sering ya Mas Adi ya keluar ya. Kadang udah dibahas pun peserta didik saya di Bengkulu ngomong juga, Bun, kayaknya salah lagi kami jawabnya kemarin. Kenapa? Pas di soal keluar bingung, Bun, apa dia kerahasiaan, apa dia non-mental citizen, apa dia berbuat baik. Hampir-hampir mirip. Jadi Bapak Ibu memang harus mengulang-ulang lagi. Ya. Mungkin itu, mungkin bisa nanti dosen sebelumnya mungkin udah ngasih juga sih. Tapi rata-rata hari ini saya lihat nih di chatnya betul, Mas. Jawabannya Ya. betul. Oke, siap Bu Dian. Terima kasih untuk penjelasan soal nomor 3-nya. Pokoknya soal-soal etik tuh harus sering-sering kita dapat, tapi tenang aja, dosen di Foko itu akan memberikan tiap dosennya minimal 1 soal prinsip etik. Nah, nanti mendekati UKOM, biasanya dosen-dosennya itu memberikan soal-soal yang mengejutkan gitulah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, soal nomor 4 ya. Sekarang saya coba lanjut ke slide nomor 4. Ini masih Ini ya. penjelasan. Iya ini. Siap. Oke, soal sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Ayo, silakan diketik jawabannya. Oke, diawali jawaban D. Ikuti jawaban A, D lagi, D lagi, D lagi. Ada yang B juga. Ada yang A. D lagi. A. Oke. Yang A autokratis. D laissez faire. Yuk, yang belum jawab, silakan dijawab. Kayaknya Bu Evi Nur Rohmah lagi mikir ya. Bu Evi jawabnya apa ya Bu Evi? Ini Kegap, juga ketahuan. ya Bapak Ibu, di konsep manajemen keperawatan itu gaya kepemimpinan itu selalu masuk. Kadang payah membedakan antara autokratis dengan otoriter, dengan demokratis, dengan laissez-faire. Ini keluar terus Mahadip. Saya tuh kan mengawas juga di UKOM ya.
Ya. Jadi kadang tuh kan kita sambil ngawas tuh ingat memberikan bekal sama mahasiswa atau peserta bimbel. Iya. Duh, ini keluar lagi, ini keluar lagi. Makanya permintaan kemarin Mas Adi Iya. soalnya baru ya Bu. Ya Iya. sebenarnya sih Mbak soal lama ini Mas, cuma diperbaharui aja Iya. bahasanya. Siap. Karena Kasih contohnya konsepnya lagi belum Bu. berubah, gaya kepemimpinan itu belum berubah. Betul. Kasih contohnya lagi ya Bu. Iya boleh, senang ya Bu ya dikasih contoh. Kalau ibu-ibunya mau tuh. Oke. Oke. Silakan Bu Dian, mungkin langsung dibahas saja. Iya, silahkan dulu jawabannya banyak A, ada D ya. Nah, mana yang Oke. terpecah nih? Buka, Mas. Oke, kita lihat Oke. jawaban betulnya adalah yang D. Hmm. Jadi Hmm. Bapak Ibu, Bu Epi langsung minta contoh ya tadi. Oke, kita jawab dulu yang soal ini dulu. Tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan tersebut adalah laissez-faire, disebut juga dengan bebas tindak atau membiarkan. Karena kata kuncinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik, di sana kata kuncinya pemimpinnya itu membiarkan aja, nggak ada dia mengawasi, tidak ada memonitor, melakukan evaluasi, sehingga bebas aja mau ngapain stafnya, ya terserah gitu. Jadi stafnya itu berjalan sendiri aja, yang penting pemimpin dia ada, nyuruh dia kasih tugas, lo nyuntik, lo melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu nanti melakukan asuhan keperawatan ya pada Nyonya Dian, habis itu nggak dipantau apakah stafnya melakukan asuhan itu secara profesional atau enggak. Jadi staf bawahan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan cara sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih kebebasan menilai dirinya sendiri. Nah, pimpinan hanya sebagai pemberi informasi katanya dan pengendali secara minimal atau cuma sebagai fasilitator. Ini Nur Salam di tahun 2002. Nah, kalau yang menjawab tadi autokratis, yang A tadi Bapak Ibu, hati-hati. Autokratis itu gaya kepemimpinan yang berbalik dengan demokratis. Kalau autokratis itu, yaitu gaya kata kuncinya, seorang pemimpin itu dalam membuat keputusan itu tanpa tanpa mengambil pendapat dari atau masukan dari staf atau bawahannya. Itu autokratik Bapak Ibu. Jadi kalau nanti bahasa di soalnya diubah, kata kuncinya seorang manajer atau seorang ketua tim atau kepala ruangan katanya melakukan tindakan kepada ruangan tanpa mengambil pendapat dari stafnya, dia langsung menentukan kebijakan di ruangan. Gaya kepemimpinan apa yang dilakukan oleh manajer tersebut? Baru jawabannya A, Bapak Ibu. Autokratis. Nah, kalau bahasanya diubah, seorang manajer atau ketua tim atau kasih keperawatan katanya melakukan suatu kebijakan di dalam ruangan keperawatan medikal bedah rumah sakit melati katanya dengan lebih banyak mengambil keputusan dengan mendengarkan pendapat dari staf atau perawat pelaksananya. Gaya kepemimpinan apakah yang digunakan? Jawabannya baru demokratis. Jadi jangan terjebak ya Bapak Ibu, bedakan antara bebas tindak yang bebas, kalau ada kata kuncinya bebas aja, mau stafnya ngapain, itu laissez-faire Bapak Ibu, ini keluar terus. Kalau dia demokrasi, dia lebih banyak mengambil kebijakan itu berdasarkan masukan bawahannya. Kalau autokratik, lebih dominan itu bos yang melakukan gitu loh Bapak Ibu. Jadi tanpa menghiraukan masukan baik atau tidak menurut ya bawahannya, ya saya yang punya ruangan, saya yang atasan gitu. Itu baru autokratis. Jadi yang menjawab A malam ini, ingat ya Bapak Ibu ya, jangan terkecoh lagi kalau soal ini keluar di UKOM. Kalau gaya kepemimpinannya bebas saja, mau stafnya gimana aja, tanpa diarahkan, tanpa dievaluasi, tanpa ada koordinasi, itu laissez-faire. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami atau terlalu cepat saya memberinya ngomong biar nanti saya ke depannya lebih pelan-pelan lagi. Kalau Budian Gimana? kayak gini, paham ngomong Bapak Ibu? Ya Bu, Ya, paham Bu. paham Paham ya. ya? Ya kalau terlalu cepat ngomong aja Bapak Ibu, saya suka kok dikritik. Ya Mas Adi udah tahu Ya. tuh. Kalau saya orangnya terbuka aja Bapak Ibu, Bu, kami nggak paham. Ulangi lagi, nanti saya ulangi lagi dengan contoh soal-soal selanjutnya akan saya buat. Ya.
Sepertinya paham ya. Coba ketik dong di kolom chat supaya dosennya tahu bahwa di soal yang detik ini, soal nomor 4 dipahami. Paham, Paham Bu? ya? Iya, Paham. makasih. Oke. Alhamdulillah kalau paham. Mudah-mudahan nanti membantu Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya mungkin, Mas. Siap, soal selanjutnya. Bu, saya mau tanya Bu, Nur Salam ini referensinya maksudnya dari Prof. Nur Salam ya, Bu? Iya, bukunya ini. Bukunya Prof. Nur Salam. Ya, kenal ya Mas ya. Kan Dua beliau orang-orang keperawatan masih kita pakai buku beliau. Yang iya, berbahasa Inggris sih ada juga sih Mas, tapi kita siap. kadang sering mahasiswanya ngomong, Bunda yang bahasa Indonesia dong. Kalau nggak salah ingat 2018 saya ketemu di Ada? Unair, Bu. Ya, ada juga yang bukunya ya ketemu di mana Mas Adil? Di kampus, Bu, di Unair. Oh iya, beliau kan masih kita pakai konsep-konsep beliau. Iya. Beliau konsisten ya, Bu. D3-nya Unair, tapi S2-nya di Australia. Terus dokternya Australia. di Unair Ya, lagi. Iya, terus dia sekarang ngajar di Unair juga, gitu. ya, dia dosen di Unair. Kebetulan teman saya juga lagi lanjut nih S3 dan ininya di Unair. Pas. Kalau Budian, ini gimana, Bu? Kalau Budian Ya. S3 nih, Bu, sekarang. Lagi proses. Sebenarnya saya udah lulus Mas Adiu Iya, S3, tapi iya. Allah berkehendak lain. Saya ini Heeh. sebenarnya pasca stroke. Jadi udah Oh, pasca stroke, alhamdulillah dokter yang merawat saya juga Bapak Ibu, mungkin doa dari alumni, iya. doa dari mahasiswa, saya itu stroke-nya di 210 tensi saya. Jadi saya sudah hemiplegi kemarin. Kemudian alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, alumni, mungkin orang-orang ya yang mendoakan. Jadi dokter saraf yang merawat saya juga sekarang ya luar biasa katanya, semangat Budian katanya, tapi insya Allah mungkin saya akan sebenarnya udah lulus tahun yang lewat, tapi Iya, karena sudah ada serangan, ini masa pemulihan pasca stroke udah 1 tahun. Alhamdulillah saya sekarang udah bisa nyetir sendiri lagi, kemana-mana udah bisa alhamdulillah. sendiri lagi, alhamdulillah. Walaupun Alhamdulillah. sempat lumpuh setengah, tapi alhamdulillah mungkin Allah masih memberi kepercayaan ke saya membagi ilmu untuk peserta didik. Kemudian juga rasa cinta saya kepada dunia keperawatan itu sendiri. Mohon doa Bapak Ibu, insya Allah 2024 saya akan lanjut. Saya udah lulusnya di Universitas Andalas Padang. Oh, dari Padang. Oh, iya, iya, iya. Iya, saya Siap. S1-nya, S2-nya Padang, Mbak. Jadi saya mau lanjut ke Padang juga karena anak saya juga baru selesai di UNS, Bapak Ibu. Jadi anak saya udah, alhamdulillah udah sarjana dan udah kerja di Jakarta. Jadi ibunya free sekarang. Jadi kalau betul-betul stroke-nya mohon didoakan nggak kambuh-kambuh lagi, saya akan lanjut lagi ke Universitas Andalas Padang. Mohon Siap. doanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya, Bu, Amin. supaya Amin. target-target kita masing-masing tercapai. Amin. Betul. Di usia Bapak Ibu saya udah 47, tapi saya nggak akan pernah menyerah untuk belajar. Cuma Siap. tertunda gara-gara saya serangan stroke 210/110 tensinya. Jadi sempat dirawat di ICU juga. Jadi saya udah merasakan jadi pasien ICU juga Bapak Ibu. Jadi kita hari ini bisa bertemu kembali, ini alhamdulillah ini betul-betul luar biasa. Keajaiban, Iya, kayak jajan. mukjizat. Iya. Ini Bapak Ibunya pasti tahu semua nih Mas Adil, Siap. konsep stroke itu kalau tensi 210 itu dokternya juga udah Gelek. wanti-wanti, jangan lagi serangan kedua katanya. Kalau serangan kedua, jadi saya udah konsumsi amlodipin 10 miligram setiap hari itu nggak dipakai lagi. Mungkin itu sedikit berbagi semangat saya ya Bapak Ibu. Jadi saya yang semangatin Bapak Ibu, gagal sekali UKOM bukan berarti dunia kita hancur, bukan. Kita belum dikasih waktu yang tepat aja. Yang penting kita usaha, doa, dan ikhtiar. Dan maaf kalau agamanya di luar Islam, mungkin secara agama mungkin kita diajarkan. Kita manusia cuma menjalankan peran kita. Peran dan tugas kita ya usaha, doa, masalah hasil itu kita kembalikan kepada Allah. Saya yakin yang sudah bimbel di Foko, saya dengar itu rata-rata semua sudah lulus. Jadi saya ikut bangga bagian dari Foko, walaupun saya belum pernah ketemu tim Foko secara langsung dengan Bapak Ibu, tapi saya sudah menganggap semua itu bagian dari keluarga saya. Jadi saya berdoa Siap. yang 30 hari ini masuk di Zoom, kurang 2 saya dan Mas Adiu, saya doakan tetap semangat Bapak Ibu. Usia tidak memudarkan semangat kita. Saya pasca stroke aja, saya masih mau cari ilmu. Malam pun saya masih buka-buka jurnal, buka-buka referensi. Jadi makanya saya katakan tadi, saya tidak ada kata-kata telat.
kecuali memang udah fatal banget gitu. Makanya dosen mahasiswa sangat tahu saya ya Bapak Ibu ya, sedikit membagi. Saya dosen manajemen, jadi dalam manajemen itu kita memang harus punya manajemen waktu. Jadi tidak ada alasan, oh saya punya anak, saya telat gara-gara saya punya bayi. Oh, kalau dengan Budian nggak ada istilah seperti itu. Hidup itu pilihan gitu. Tapi saya maklum juga karena Bapak Ibu juga banyak yang bekerja, kadang yayasan tempat kita bekerja itu yang membuat aturan. Makanya saya salut juga sama Foko gitu, bisa menyesuaikan jamnya gitu. Jarang-jarang loh Bapak Ibu yang bisa bimbel seperti ini ya. Rata-rata bimbelnya harus apa ya, pesertanya harus ngikuti maunya lembaga bimbel Mas Adiu. Ya. Jadi kalau di Maf Adi ini luar biasa, malam-malam masih mau gitu. Jadi Bapak Ibu juga ya alhamdulillah ya, ini sharing sedikit cerita pengalaman Budian ini. Oke, Siap. lanjut mungkin Mas soal Siap. Terima kasih Bu atas pengalaman dan sharingnya. Semoga sehat selalu ya Budian ya. amin, amin. Doa yang sama untuk semua tim dan peserta. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal nomor 5 Menghitung. nih. Menghitung, Menghitung Bapak silakan. Ibu. Bu Evi langsung senyum beliau. Hitungan ini keluar terus hitungan ini. Ini ketenagaan ya di konsep manajemen. Ya, waktunya sudah habis. Silakan dijawab. Ayo, mana jawabannya? Bu So Evi jawab A. soalnya ini singkat ya sebenarnya ya, tapi kayaknya bingung nih ngejawabnya nih. Oh, Kak Evi pasrah katanya. Ya, Bu Evi-nya langsung senyum lebar katanya. Nggak Ini tahu katanya. soalnya, ini UKOM yang periode kemarin ini yang di Oktober. Soal ini keluar, cuma angkanya aja yang dirubah, kata mahasiswa saya. Bu, itu soal ibu yang pagi, sore, malam keluar, katanya. Istilahnya pagi, sore, malam, katanya. Karena pertanyaannya jadi perawat pagi yang ditanya. Kadang soalnya jadi perawat sore, atau perawat siang, atau ditanyanya perawat malam. Ya, Gimana Bapak Ibu, masih ingat nggak konsep partial care, minimal care, total care? ingat ya. Oh. Wah, geleng-geleng Kak Evi. Nah, geleng-geleng. Oke, pertemuan tanggal 31 Bu Evi dan teman-teman yang hadir malam ini saya akan keluarkan ya. Klasifikasi pasien. Itu juga banyak sekali soalnya keluar itu. Tanggal 31 nggak salah saya ada jadwal lagi sama Mas Adi ini. Siap. Nah, tuh enak nggak tuh kalau udah dikasih kisi-kisi begitu tuh. Tinggal catat, enggak catat sih. PowerPoint-nya dapet. Udah enak lah. Kak Komala, wah, semangat ya Rata-rata Kak jawabnya Komala. A ya. Rata-rata A, ada yang C. Nah, Pak Bambang kayaknya baru masuk nih. Kemarin belum masuk ya Pak Bambang ya? Nggak apa-apa. Kalau gitu mungkin kita lihat jawabannya ya Bu Dian ya. Iya, coba Mas dibuka jawabannya apa. Siap. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Sudah Ya. masuk Mas Haji kemarin. Oh iya Pak Bambang. Pak Bambang, salam kenal ya Ya. dari Budian, Pak Bambang. Oh iya, Bu. Ya. Pak Bambang dari mana ya dinasnya Pak Bambang? Saya sudah pensiun, Bu. Pensiun. Masya Allah. Saya umur 71, Bu. Oh, Masya. 71 masih hebat. Amin. Amin. Saya baru 47, Pak.
Iya, Ibu. Iya Pak, oke Pak, selamat bergabung. Mungkin saya langsung bahas ya Bapak Ibu, Mas Adiu. Silakan Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu rata-rata nggak ada ya yang jawabnya B ya? Yang jawabannya B nggak ada. Tadi Ada. mau Oke, B, kita Bu, tapi bingung. ragu. Bingung ya. Oke, oke. Biar nggak Bingung. bingung, Bu Evi dan teman-teman malam ini, ingat minggu selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi pasien. Di dalam konsep manajemen keperawatan, yang keluar itu sering klasifikasi pasien, ketenagaan seperti yang soal nomor 5 ini, gaya kepemimpinan tadi, kemudian konsep legal etik tadi, itu soal-soal yang jarang terlewatkan di stase manajemen keperawatan. Kadang soalnya sampai 20 soal dari kisi-kisi tadi keluar setiap periode UKOM. Dari 180 soal, 20 sampai 25 itu lebih banyak ke manajemen keperawatan dan etik legal dalam keperawatan. Nah, untuk jawabannya kenapa B, di rumus itu di dalam buku Nur Salam juga ada rumusnya Bapak Ibu ya. Juga di dalam buku manajemen keperawatan itu juga ada rumus Gilis yang digunakan di sana. Kemudian itu ada tabel di bawahnya nanti saya bahas. Untuk kalau ditanyanya sore itu kalau pasien kita minimal itu rumusnya 0,14. Karena pasien kita ada 5, jadi pengalinya 5 dikali 0,14. Nah, setiap Bapak Ibu soal yang keluar, ini 5 ini bisa aja nanti diubah jadi 10 Bapak Ibu. Tapi yang 0,14 ini jangan dirubah, ini ketetapan. Jadi tolong dipahami, kalau dihafal nanti bingung, dipahami sambil duduk menunggu pasien yang dinas, itu ngoret-ngoret aja. Kalau siang berarti pengalinya 0,14. Walaupun nanti soalnya mau dia buat jadi angka 8 jumlah pasien kita minimal, yang 0,14 jangan diubah Bapak Ibu. Jadi 8 dikali 0,14 sama dengan, kebetulan ini 5 dikali 0,14 itu sama 0,7. 11 itu untuk kategori intermediate atau partial care. Itu rumusnya 0,15 kalau pertanyaannya untuk perawat jaga sore atau siang. Ini ketetapan ya Bapak Ibu. Karena kasusnya tadi pasiennya ada 11, pengalinya tetap 0,15 belakang, 11 dikali 0,15 dapatnya 1,65. Kalau nanti soalnya diubah jadi 20, Bu, kasusnya adik-adik sekalian, berarti 20-nya yang diubah, yang kali standar 0,15-nya jangan pernah diubah. Ini untuk kategori parsial untuk sore hari. Nah, total itu kriteria pasien seperti yang hari atau jam perawatannya itu satu orang perawat satu pasien. Contoh dengan kategori pasien di ICU, pasien di ICU, itu pasien itu total care Bapak Ibu. Nah, ini pengalinya 0,30 untuk di siang atau di sore hari. Karena kebetulan di contoh soalnya ada 8, berarti 8 dikali 0,30 dapatnya 2,40. Itu dijumlahkan Bapak Ibu, dapatnya 4,75. Kalau kita manusia, hitungan eksak, kalau di atas 4,50, itu pembulatannya ke atas ya Bapak Ibu. Kalau di bawah 50, di belakang, itu genapkan ke bawah. Karena ini dapatnya 4,75, nggak mungkin kan perawat kita belah-belah, otomatis dia kita genapkan di atas. Berarti jawabannya berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan dengan ruangan tersebut di sore hari atau perawat siang, itu jawabannya 5 ya Bapak Ibu. Coba slide selanjutnya dibuka Mas Adil. Saya sudah kasih ke PA di bawah. Ini dia rumusnya Bapak Ibu. Nah, Bu Evi dan teman-teman jangan bingung-bingung lagi. Sambil jaga pasien yang berdinas, ini dibawa. Itu kalau pagi, itu pengalinya pasien minimal itu 0,17 ya Bapak Ibu. Karena pertanyaan tadi perawat siang atau sore, ini 0,14 ini ketetapan. Kalau malam ditanya 0,07. Ini klasifikasi pasien kalau pasien kita minimal care. Kalau pagi atau 0,727, kalau siang, kalau parsial itu 0,15. Tadi kan parsial, Bu, 0,15 pengalinya. Kalau siang ditanya lagi, kalau pasien kita total 0,30. Nampak slide-nya Bapak Ibu? Bisa dilihat?
Bisa Bisa, ya? Ya, Bu. ya. Ini nanti Bapak Ibu sambil oret-oret aja, sambil dinas tuh. Jadi kalau ngapal mau bingung kalau angka. Berarti pagi 0,17 kalau untuk tanyaannya pagi. Kalau siang 0,14. Kalau malam 0,10. Itu pengalinya itu standar. Kalau masalah jumlah pasiennya Bapak Ibu mengikuti soal yang keluar ya. Mungkin itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Diberikan contekan mulu nih. Kalau itu bahasa Bengkulu, Bu, kepean, Bu. Iya, kalau masih sono, "Bunda, kepeannya mana?" Kata dia. Kepean. Saya kasih Mas, anak Ya, mahasiswa saya kepean, tapi saya nggak boleh kalau ketahuan ngepek ujian depan saya, nggak ada nggak ampunnya. ada. Iya, kepean saya kasih, tapi digunakan untuk memudahkan belajar, bukan dibuka di saat ujian. Iya, iya. Disalahgunain namanya kalau kayak gitu. Iya. Oke, sudah masuk 1 sampai 5 soal. Waktunya Mas Adi tanya. Dari 1 sampai 5 betul berapa sih? Mumpung masih ada 2 soal terakhir. Coba ketik di kolom chat. Dari 1 sampai 5 betul berapa soal yang udah dikerjakan? Saya Betul betul 2. 2, good, nggak Oke. apa-apa, alhamdulillah. Ada yang betul 3. Ya, yang lain. Nggak apa-apa, itu buat memotivasi untuk soal berikutnya atau pertemuan berikutnya. Woi, Kak Maratus betul 4. Iya, Ya, Rizky betul 3, alhamdulillah. 3, 1 nggak keisi. Oh, Nah, Meta betul 3, udah banyak, itu udah betul 3 dari 5 soal. iya. Kalau gitu kita lanjut 2 soal lagi, soal terakhir. Kita lanjut ya. Oke, saya matikan kolom chat. Saya tampilkan soal nomor 6. Sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1. Waktunya habis. Silahkan. Oke, diawali Kak Komala. Ada Ervin menjawab E, Ervin Kaniansi E. menjawab A, Solehah A, Evi A, Kebanyakan A, yang E cuma Kak Evi nih. Kak Ervin, Kak Ervin bukan Kak Evi. Kaget ya Kak Ervin. Wah, saya? ya, Enggak lah ya, gitu. ya menjawab Ervin apa ya kira-kira argumennya ya Mbak? Kenapa ya menjawab berbeda nih Coba Kak Iya, Ervin. Heeh. iya. Kata kunci saya di sini perawat menghitung jumlah semua pasien yang keluar baik hidup maupun meninggal. Dan aflo sendiri merupakan rata-rata jumlah pasien yang keluar dari rumah sakit hidup dan mati, gitu, yang meninggal. Gitu jawaban dari saya. Oke, Ya, terima kasih Kak oke. Ervin. Masih Kak Ervin. Kak Ervin dari rumah sakit atau dari pendidikan ya? Dari Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Oh, jauh ya. Belum pernah ke Bengkulu ya, Mbak Evi ya? Belum. Belum. Oke, salam kenal dari orang Bengkulu. Baik, Ya, terima kasih untuk masukannya. Mungkin menghemat waktu, Bapak Ibu mungkin ada aktivitas dibantu buka kuncinya A atau E ya, Mas Adiu. Oke, kita buka kuncinya. Lihat yang E. Oke, Luar jadi sangat betul biasa. sekali argumen dari Bu Ervin ya. Ervin tadi ya, dari Ya, Jember. ALOS adalah rata-rata lama rawat inap seorang pasien. Ini Depkes RI 2005 dalam Kementerian
dan dikutip di dalam buku 2011 juga masih hal yang sama. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisien, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Apabila diterapkan pada diagnosis tertentu, dapat dijadikan dan merupakan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum, nilai APLOS yaitu ideal dari perawat itu 6-9 hari. Jadi dari jawaban Mbak Ervin tadi sangat betul sekali, kata kuncinya itu rumusnya dilihat dari jumlah pasien keluar meninggal ataupun hidup. Jadi nanti rumusnya kalau dia diminta angka nanti itu akan ada rumusnya jumlah hari perawatan pasien keluar dibagi jumlah pasien keluar hidup ataupun meninggal. Jadi betul sekali argumen dari Mbak Ervin tadi. Jadi rumus APLOS itu saya ulangi lagi, jumlah hari perawatan pasien keluar dibagi jumlah pasien keluar meninggal maupun hidup, kata Mbak Ervin tadi. Itu kata kunci untuk APLOS. Apa pula Bunda APLOS? Semua pasti udah tahu, Bapak Ibu dan adik-adik. Dalam menilai mutu pelayanan keperawatan atau asuhan keperawatan itu, kita ada standar Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan S2 keperawatan, lebih mendalami lagi hitungan-hitungan mutu ini. Kalau di S1 kita masih sejarah garis besar. Nah, saya membahas sedikit yang menjawab tadi A, tim Bu Evi Nurrohmah dan teman-teman. Tidak apa-apa Bu Evi dan teman-teman hari ini menjawab A. Kalau kita sudah ada kesalahan, biasa kita akan belajar dari kesalahan tersebut. Setuju Bapak Ibu? Tidak mau lagi kan kita mengulangi kesalahan yang sama? Saya sedikit bahas karena Bu Evi tadi ngomong rajin-rajin bahas. Oke. Kalau menjawabnya BOR Bapak Ibu, BOR itu kata kuncinya persentase pemakaian tempat tidur. Ya, pada satu satuan waktu tertentu. Rumusnya itu jumlah hari perawatan rumah sakit dikali 100% ya Bapak Ibu, dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari. Jadi kalau ada soalnya di sana ada jumlah tempat tidur kata kuncinya, kemudian coba ada hari perawatan, baru Bu itu BOR choice-nya. Jadi sebenarnya semakin Bapak Ibu rajin bimbel, insya Allah selamat nanti di UKOM. Karena kalau terjebak hari ini, kita nggak mau lagi terjebak. Nah, kalau BOR itu ada kata kuncinya Bapak Ibu, ada jumlah bed, ada jumlah tempat tidur di soalnya. Itu aja. Kalau dia mengatakan rumusnya nanti ada jumlah hari perawatan rumah sakit dikali 100% dibagi jumlah tempat tidur, itu baru BOR Bapak Ibu. Sedangkan di soal kita tadi, dia cuma ingin melihat menghitung jumlah hari rawat setiap pasien per unit, kata kuncinya kata Bu Ervin tadi, pasiennya keluar baik hidup maupun meninggal. Itu jelas itu ALOS Bapak Ibu. Jadi jangan jawab BOR, jangan menjawab TOY, jangan BTO. Nah, kalau TOY ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Nah, saya pancing dulu. Kalau yang TOY itu seperti apa menilai mutunya? Jumlah tempat tidur yang tidak ditempati. Suara siapa ya? Bu Ervin ya? Bu Evi, Bu Evi. Bu Evi? Ya. Oke, betul Bu Evi. Good. Ya. TOY itu jumlah tempat tidur yang tidak ditempati dari saat pasien pulang. Nah, dari kata-kata kunci itu yang keluar di soal, Bapak Ibu jangan jawab BOR, BTO, ALOS, tapi TOY jawabannya Bapak Ibu. Udah mulai ya, kebuka ya. Memori kita waktu kuliah mulai lagi ingat kan? Kalau BOR yang menjawab A tadi itu jadi terjebak. BOR itu bed occupation rate, rasio pemakaian tempat tidur. Kalau APLOS, lama menghitung jumlah hari rawat pasien meninggal maupun hidup. Itu kata kuncinya ALOS. Kalau TOY, tempat tidur yang tidak terpakai. Udah bisa ya Bapak Ibu ya? Mulai kembali ingat ya konsep waktu kita kuliah ya. Karena kebetulan Mas Adi saya ini baru selesai UAS manajemen. Jadi soal-soal ini juga saya keluarkan ke peserta didik di Bengkulu. Oh iya. Jadi masih seger lagi nih. Jadi Bapak Ibu ingat lagi BOR, TOY, ALOS ya Bapak Ibu. Buktinya malam ini saya
ingatkan lagi, alhamdulillah kan ingat lagi Bapak Ibu nih, bisa jawab gitu loh. Berarti Ya. BOR itu bed occupation rate, rasio pemakaian tempat tidur. Kalau awas, kata kuncinya meninggal hidup. Ada kata-kata meninggal hidup, udah nggak usah pusing-pusing. Cari jawabannya awas ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kata kuncinya tempat tidur yang tidak terpakai atau ditempati pasien, itu TOY. Jadi BOR, TOY, ALOS. Ada 3 soal jadinya itu Bapak Ibu ya. Udah dapat 3 soal itu Mas Adiu. Siap. Silakan Mas, soal yang terakhir. Oke, di soal nomor 6 kita dapat ini ya, nge-refresh materi yang mungkin udah lupa saat kuliah. Nah, tinggal satu soal lagi. Semoga ini happy ending ya. Karena di soal nomor 6 ini hanya satu orang yang jawaban betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir saya tampilkan. Ini pembahasannya yang tadi. Ini referensi dari soal nomor 6 dan soal nomor 7. Silakan dimulai. Tiga, dua, satu. Silakan jawabannya. Ayo pelan-pelan, hati-hati. Diawali jawaban yang A, diikuti D, diikuti E. Wah, makin goyang-goyang ya di soal terakhir ya. Makin beda-beda nih. Oke, didominasi jawaban yang C. Gelang berwarna merah muda dan merah. Oke, dominasinya yang C. Ada yang E. C ya, kebanyakan C ya. Wah, apakah ini salah berjamaah lagi atau malah betul berjamaah kita nggak tahu. Kalau gitu gimana, Bu Dian? Bu Dian mikrofonnya boleh Bapak Ibu, ada yang bisa berargumen kenapa ya soal penutup nggak ada yang berani jawab D? kenapa ya? Coba siapa yang mau? Kak Evi mau? Silakan. Tadinya saya jawabnya E, karena fokus ke merah. Pas saya ingat-ingat kuning itu resiko jatuh ya, Bu. Jadi saya Nah, langsung ganti C, yang merah aja. Yang merah yang karena alergi antibiotik obat. Kalau yang kuning itu kan tadi resiko jatuh kalau nggak salah. nah, kalau untuk ini Bu, kemoterapi warna apa di rumah sakit? Pasien yang kita kasih obat radioaktif itu warna apa ya? Warna abu-abu, Ibu. Bu, Ya, iya. siapa yang jawab? Mbak Ervin ya? Pak Iya, Ervin. Iya, ya, ya, saya abu-abu. jawab D. Mbak Ervin jawab D ya. Coba Iya. dibuka dulu Mas Adif. Apa ya? Oke. Saya juga sendiri bingung. Ayo. Nanti kita soal yang terakhir jawabannya beraneka ragam. A, B, C. Oke. Oke, maka saya jebak tadi. Abu-abu, Bu Ervin akhirnya nyambung ya. Ya, Oke, oke. Kita lihat buka jawaban Mas. betulnya adalah yang D. Ya, D. Karena saya tadi udah pancing. Kalau memakai kemoterapi warna apa? Bu Ervin langsung jawab abu-abu. Jadi jangan lagi berjamaah ya. Satu cuma Kak Ervin dari Jember yang betul. Di Jadi saya puskesmas nggak pakai gelang, Bu. ya, makanya kita Puskesmas apa rawat jalan. ya, tapi kan kita cari ilmu ya Mbak ya. Jadi kita sama-sama mengingatkan kembali. Siapa tahu nanti Bu Evi dan tim-tim ini jadi manajer di rumah sakit. Amin. Namanya di puskesmas.
Satu lagi, sebentar lagi di Bengkulu, udah sebagian puskesmas kami udah rawat inap, Bu Evi. Ya, puskesmas sekarang juga sudah melakukan rawat inap. Jadi kita Kita per sama-sama. kecamatan, Bu, di Oh, Tangsel. di mana? Dari mana, Bu Evi? Di Tangerang Selatan per kecamatan, Bu. Per kecamatan. Ibu dari Tangerang ya? Tangerang Bu Evi dari- Selatan. Oh Tangerang ya. Selatan, Oke. Bu. Nanti akan jadi manajer rumah sakit Tangerang nanti Bu Evi. Amin. Iya, kita nggak tahu Mahadiu. Betul, Saya, betul. saya jujur dari tahun 99 di perguruan tinggi. Sekarang rata-rata alumni saya posisinya ada yang sudah kabid, ada yang ke apa? Jadi direktur, ada yang sudah jadi kepala puskesmas. Jadi sayanya masih di dosen tapi alumni saya udah jadi pejabat, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu calon-calon pejabat. Ya, makanya saya Amin. punya prinsip Bapak Ibu, Mas Adiu, saya Ya. nggak mau jahat sama mahasiswa. Kalau saya ya kayak gini lah, saya itu akan jadi dosen aja, sedangkan mahasiswa ini aset gitu, investasi. Betul, Beliau-beliau betul. akan jadi orang hebat. Alumni saya ada yang sudah di Iran, ada yang jadi perawat di Madinah, ada yang di Filipina. Jadi saya selalu bagi, yuk kita bagi-bagi ilmu, oke? Jadi sedikit kita berbagi. Jawabannya Mbak Ervin tadi benar. Pembahasan di sini jelas di sini warna gelangnya merah muda. Itu kita berikan, merah itu untuk pasien alergi obat, betul Bu Evi tadi katakan. Ungu, Bu Ervin juga mengatakan ya. Abu-abu maksud saya, abu-abu itu untuk pasien dengan pemasangan radioaktif atau dapat kemoterapi, terutama pada pasien-pasien yang apa namanya itu CA. Sebentar ya, sebentar. Siap, Dian. Maaf, saya lupa ngecas, keenaan ngomong, lupa ngecas laptopnya dari pagi tadi nih. Bentar lupa. Ternyata udah lelah juga, laptopnya lelah, Bu Dian nggak. Maaf ya Bapak Ibu, Mas Adiu, udah. Siap. Jadi ini mungkin referensi ini bisa Mas Adiu bagikan ke teman-teman ikut bimbel ini. Ini bentuk-bentuk gelang kita berbagi yang bagi teman-teman yang di puskesmas tadi Bu Evi mewakili isi hati dari teman-teman yang di puskesmas memang jarang kita gunakan. Merah muda itu untuk pasien berjenis kelamin perempuan. Itu aturan yang kita gunakan. Kalau biru muda itu untuk pasien kita jenis kelamin laki-laki. Kalau merah itu untuk pasien yang alergi obat, itu kode gelangnya di rumah sakit itu merah. Kalau kuning untuk pasien yang risiko jatuh, betul tadi Bapak Ibu mengatakan. Hijau itu pasien alergi latek. Jadi ada beberapa pasien kita yang dirawat itu alergi latek, hati-hati, kita harus mengkode pasien itu dengan warna hijau. Latek itu bahan-bahan seperti untuk bahan kateter, ya pemasangan kateter urin, kemudian handscoon, kemudian kondom untuk kontrasepsi, itu jenis-jenis yang ada kandungan latek beberapa jenis itu. Kalau pasien kita alergi menggunakan itu, kita akan kode warna hijau. Kemudian ungu itu pasien DNR atau do not resusitasi, itu pada pasien-pasien yang menggunakan kegiatan-kegiatan itu di ruangan. Kemudian yang abu-abu seperti Mbak Ervin tadi mewakili teman-teman pemasangan obat-obat kemoterapi, terutama pada pasien-pasien yang CA, itu kita kode gelangnya dengan warna abu-abu. Kebetulan pasien kita tadi sedikit lengkap kasusnya, sehingga jawabannya ada merah muda karena pasien kita perempuan, merah karena dia tadi ada alergi obat, kuning karena dia tadi pasien risiko jatuh karena ada nilainya 50 tadi pengkajian fisiknya, kemudian warna abu-abu karena pasien kita juga pasien kemo. Mungkin ini penutup soal dari saya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, adik-adik yang peserta bimbel malam ini bisa mereview kembali memori kita di saat kuliah yang sudah kita tempuh selama pendidikan D3 dan S1. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Adiu, waktu dan kesempatannya saya kembalikan kepada Mas Adiu. Baik, terima kasih Bu Dian sudah membantu menjelaskan dan memberikan ilmu dari 1 sampai 7 soal. Nah, itu artinya kita masih ada waktu 2 menit ya Bu. Boleh ya Bu Dian untuk sesi tanya jawab
mungkin ada peserta tadi yang udah catat-catat pertanyaannya, tapi dimaksimalkan 2 orang ya karena sudah waktunya sudah mau habis. Silakan 2 orang yang mau bertanya, ada pertanyaan? Catatannya coba dicek, tadi mau nanya apa? Coba, ayo. Mungkin ada? Atau yang Sudah baru paham, mungkin masih PR, mhm, mungkin bisa ditanyakan mungkin Mas Adiu untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin boleh kalau masih ada misalnya yang mengganjal-ganjal di hati, mhm, boleh Mas Adiu. Nanti betul, juga kemudian masuk ke tanggal 31 dan tanggal 31. 1. Ya, Ya, di akhir bulan dan di awal bulan. ya. Oke. Sudah paham dari 1 sampai 7 soal cukup? Coba ketik cukup jika cukup teman-teman sekalian. Ayo, apakah cukup? Mana nih? Gak ada yang chat nih. Cukup jelas, iya, makasih. Ada yang chat cukup jelas. Iya, terima Oke, kasih. terima kasih. Baik, kalau gitu mungkin terakhir Budian untuk menutup materi Budian, silakan Budian closing statement-nya. Terima kasih Mas Adi yang setia mendampingi kita ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran di bimbel kita di malam hari ini. Alhamdulillah dari 7 soal, rata-rata 4 soal bisa ya dijawab malam ini, karena ini juga baru pertemuan pertama Bapak Ibu dengan saya ya Mas Adi ya. Dan mungkin baru mengenal juga sedikit banyaknya bentuk soal untuk stasi manajemen keperawatan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mampu menjawab soal malam ini. Namanya kita lagi berproses, ya wajar ada salah, namanya kita dalam proses belajar. Dan satu pesan saya kepada Bapak Ibu, luangkan waktu di sela-sela kesibukan karena niatkan untuk menuju UKOM yang kompeten 100%. Insya Allah dengan cara belajar dan membahas soal itu juga akan memudahkan Bapak Ibu mengenal lebih banyak bentuk-bentuk kasus dalam soal UKOM nanti. Mungkin untuk malam ini saya minta maaf kalau tidak berkenan dalam penyampaian saya. Maklum mungkin rata-rata banyak dari Pulau Jawa ya Mas Adi ya, bahasanya mungkin lebih halus. Kalau saya asli Padang ya, orang Padang, orang Bengkulu, orang Medan memang bahasanya itu memang agak sedikit keras, tapi insya Allah hati Budian enggak ya Bapak Ibu ya. Budian akan selalu terbuka apa masukan yang maunya dari tempat Koko, insya Allah Budian akan ikuti. Dan insya Allah saya masih ada waktu tanggal 31, tanggal 1, saya akan coba edit lagi soal-soal, memperbaharui lagi, biar Bapak Ibu akan lebih segar lagi untuk menyiapkan UKOM. Makanya tadi sebelum kita mulai saya tanya oke Mas Adiu, Bapak Ibu ini periode yang mana mau UKOM? Ternyata masih ada waktu ya Mas Adiu ya Masih untuk ada. jadi tetap semangat Bapak Ibu, insya Allah Bu Dian juga akan tetap semangat. Selagi saya masih bisa berbagi ilmu, saya insya Allah akan tetap membagi ilmu pengetahuan untuk bersama kita memajukan keperawatan profesional, meningkatkan mutu asuhan keperawatan itu sendiri. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, selamat istirahat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan juga kepada Mas Adiu, terima kasih banyak. Saya izin mungkin langsung untuk Ya. menutup dan keluar dari live ini karena ada aktivitas yang lain. Terima kasih Bapak Baik. Ibu, Mas Terima Adiu. kasih Waalaikumsalam. Budian. Terima Assalamualaikum. kasih Budian. Waalaikumsalam. Um, Baik. Selamat istirahat, Bu. Selamat melanjutkan aktivitas Sama-sama. tadi. Ada aktivitas lagi Iya, ya. udah ada telepon masuk. Oh ya, Siap. makasih. Semangat, Bu. Semangat untuk kita semua. Saya keluar Ya. ya, Bapak Ibu. Siap, Budian. Silahkan. Ya Budian, makasih. Sama. Oke, buat teman-teman sekalian, absensi sudah dikirim ke dalam grup. Silakan berikan absennya dan penilaian terhadap dosennya. Untuk foto tadi sudah saya foto, candid-candid sedikit ya. Langsung aja saya kirim ke dalam grup kelas. Oke. Terima kasih Kak Komala.
Saya hafal namanya walaupun di sini namanya 55157. Tapi Nama namanya panjangnya, nama panjangnya. nama Mas, panjangnya Adri Komala. 551. Iya. Oh, nama Adri Komala panjangnya. 55157. Ini kode apa nih? Password handphone apa ATM nih? Mas Adil, nama Budian siapa Mas Adil? Maaf. Nurse Dian Dwiana Medinar. Budian aja nggak apa-apa Bu, di Foko Oh Budian iya. cuma satu. Iya, namanya Budian. Berapa kali lagi Budian, Mas Adio? Budian itu 2 kali lagi. Aduh, aku pengen lagi dia. Ketagihan ya. Iya. Ya, nanti tanggal 30 sama tanggal 1. Tadi kita kelupaan Mas Adil, lupa Lupa banget. apa tuh? Iya, Apa tuh? lupa kalau malam